Solmeter dan seluruh Peter jilid 7. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan penampilan dari tim writer. Pada tim writer, waktu dan tempat saya persilakan. Langsung, Inter. Langsung aja. Eh, ini lagi ya, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Luna Aksara Alam Semesta selaku pemilik Happy Writer Club serta para minter yang selaku membimbing kami semua. Yang kami banggakan rekan-rekan tim writer bedah buku kita malam ini yaitu Peter Ardrina, Peter Hairul Anwar, Peter Anissa, dan juga saya, serta yang paling kami cintai seluruh peserta bedah buku yang sudah menyempatkan waktu untuk online bersama kami malam ini. Selamat datang di acara yang sangat spesial bedah buku kami, yaitu berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas karya J.S. Hairen, persembahan dari tim writer Nandikara. Bismillah, saya tahu dengan hadirnya kita malam ini, di sini insya Allah semua akan selalu dalam keadaan sehat dan semangat yang membara. Meskipun malam minggu ini kita habiskan di depan layar, tapi tenang saja, dijamin malam ini akan bermanfaat dan juga penuh inspirasi. Buku kami, Sarjana Kertas ini, akan menceritakan yang relate banget dengan kehidupan kita, terutama para mahasiswa, fresh graduate, dan juga yang sudah bekerja. Isinya dar-dar tapi dibawakan dengan cara yang juga menyenangkan. Nah, malam ini kita akan bedah habis, kita kuliti isinya, tapi tentu saja dengan gaya yang santai seperti berdiskusi saja. Saya Marsanda Nurul Najmi yang akan memandu jalannya acara malam ini. Sebagai MC, saya siap menemani kebersamaan Anda semua hingga tuntas. Baik, sebelum kita ke inti acara, izinkan saya membacakan susunan acara malam hari ini, yaitu pembukaan yang sedang kita laksanakan. Lalu, Mintar, apakah perlu sambutan kembali? Mintar? Dari siapa? Kalau dari Minsa, kayaknya Minsa agak terkendala. Baik, berarti langsung ke sesi inti ya, Mintar Nandi. Lalu sesi tanya jawab dan diskusi, penutup dan juga tidak dokumentasi. Menuju ini. Untuk membuka acara ini secara resmi, marilah kita Kok hilang? karena sambutan sudah, maka ini kita masuk kepada yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu langsung saja kepada bedah buku kami yang berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas. Buku ini mengajak kita untuk merenung apakah gelar sarjana kita benar-benar berfungsi atau hanya sebatas kertas. Sebuah pertanyaan yang agak ngena di hati, tapi juga ini sangat penting. Malam ini kita punya dua narasumber hebat dari tim writer Nandikara yang siap membagikan perspektif yang akan nanti dibacakan, yaitu oleh Peter Ari Adrina dan juga Peter Hairul, dan Peter Anissa sebagai moderator juga yang nanti akan membantu pertanyaan. Akan dibedah secara lihat nanti kita di PPT, lalu kepada tim writer kita, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya
pada malam hari ini kita dapat berkumpul melalui via Zoom meeting dalam acara bedah buku, yaitu novel Kami Bukan Sarjana Kertas karya J.S. Khairen. Perkenankan, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa. Pada kesempatan ini, saya bertugas memandu jalan acara bedah buku mulai dari pembukaan, penyampaian materi oleh tim, hingga sesi diskusi dan penutup. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim kami, yaitu tim Witer, tim yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama itu ada Peter Ari Adrina, yang kedua ada Peter Hairo Anwar, dan yang ketiga ada Peter Marshanda, dan terakhir yaitu saya sendiri, Peter Anissa. Baik, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama Zoom meeting berlangsung. Yang pertama itu, seluruh peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya selama pemaparan materi. Yang kedua, kamera diharapkan aktif, namun dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang ketiga, diharapkan seluruh peserta untuk menjaga etika dan menggunakan bahasa yang sopan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh tim Writer. Tim Writer ini akan membedah buku, yaitu novel Kami Bukan Sarjana Kertas. Dari sudut pandang, mulai dari judul, cover, informasi, detail buku, setting, alur, teknik bercerita, analisis gaya bahasa, tokoh, setup, rising action, klimaks, ending, dan amanat. Baik, untuk pemaparan pertama, kita akan mendengarkan penjelasan dari Peter Ari Adriana terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, pada Peter Ari Adriana, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Peter Anissa sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama, warahmatullahi wabarakatuh. pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami untuk memaparkan hasil diskusi terkait bedah buku eh, dengan judul Kami Bukan Sarjana Kertas. Nah, saya langsung aja ya teman-teman. Ini saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari tim Writer Jilid 7 akan membedah buku sebuah novel dengan judul Kami Bukan Sarjana Kertas. Selanjutnya, langsung saja. Di sini yang pertama, poin-poin yang kami bahas pada saat diskusi adalah judul buku. Kami Bukan Sarjana Kertas. Judul novel yang kami bedah adalah Kami Bukan Sarjana Kertas, karya J.S. Khairen. Judulnya ini menurut kami sudah sesuai dengan isi novel dan sangat relate dengan kehidupan perkuliahan. Nah, selain itu juga dari judul ini eh, penulis bisa memancing rasa penasaran pembaca dengan adanya kata yang diberi tanda kurung, yaitu bukan. Nah, eh, kata-kata bukan ini membuat pembaca yang ingin
membeli maupun membaca buku ini menjadi penasaran. Sebenarnya kenapa sih di sini dibuat tanda kurung seperti itu. Nah, kalau menurut kami di sini juga kata bukan yang di dalam kurung ini merupakan penegasan. Nah, nanti akan kita lihat lagi untuk poin-poin selanjutnya. Yang kedua adalah cover. Novel ini berlatar belakang berwarna kuning. Kemudian ada ilustrasi gambar orang dengan membawa tas. Eh, ini kami tafsirkan sebagai mahasiswa yang pergi kuliah atau apa ya, menempuh pendidikan. Kemudian ada lagi gambar menggunakan orang menggunakan toga. Ini diilustrasikan mahasiswa tersebut sudah menjadi sarjana. Kemudian ada juga kotak sampah. Artinya di sini mengilustrasikan bahwa ketika sudah menjadi sarjana, ijazah yang kita dapatkan itu apakah berguna atau tidak, atau bisa menjadi sampah yang tidak berguna sama sekali. Cover ini sudah sangat mencerminkan dari judul maupun isi novel. Kemudian informasi detail buku. Di sini penulisnya adalah J.S. Khairen. Judulnya seperti yang sudah kami sampaikan, yaitu Kami Bukan Sarjana Kertas. Penerbitnya Grasindo. Buku ini juga setahu kami selain dari Grasindo juga diterbitkan oleh Gramedia. Kemudian kalau nggak salah ada bukunya juga. Cuman ini yang kami lihat adalah penerbitnya Grasindo. Jenis buku novel, ukurannya 13,5 dikali 20 cm, tebalnya 388 halaman, covernya soft cover. Nah, rating yang diberikan adalah 4. Selanjutnya untuk setting. Di sini dalam novel ini terdapat beberapa setting. Yang terutama adalah kampus, yaitu Universitas UDEL. Selain itu, eh, juga ada kos-kosan eh, tempat Arko dan Ranjau, kemudian ada rumah Ogi, Cafe Tanina, apartemen Gala, villa tempat mereka berlibur, eh, dan beberapa tempat lainnya. Kalau untuk setting waktu, kami tidak menemukan secara spesifik disebutkan misalnya tahun berapa atau di bulan berapa, seperti itu tidak. Cuman mungkin memang setting waktunya di awal novel itu adalah kita bisa melihat bahwa pada saat awal perkuliahan seperti itu. Kemudian ini alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran, yaitu maju dan mundur. Jadi ada pada awalnya itu penggunaan alur maju, tetapi di beberapa bagian juga terdapat alur mundur. Jadi ini kami simpulkan alurnya adalah campuran. Selanjutnya teknik bercerita. Penulis dalam novelnya ini eh, banyak menggunakan narasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Bahasanya lugas, tetapi memang terlihat di beberapa bagian kurang terstruktur. Mungkin ini disebabkan karena penggunaan alur cerita yang campuran, maju mundur. Jadi di beberapa bagian terlihat seperti kurang berstruktur. Tapi eh, penulis berhasil eh, menceritakan isi novel ini dengan baik, dengan bahasa yang ringan seperti itu ya. Kemudian analisis gaya bahasa, bahasanya lugas, ringan, sederhana. Di dalam novel ini kita dapat menemukan berbagai macam kalimat-kalimat motivasi atau quote-quote yang bisa menjadi perenungan bagi kita. Kemudian ada juga yang puitis, kemudian diselipin juga sedikit humor. Dari analisis gaya bahasa ini eh, dapat disimpulkan bahwa kelebihannya
novel ini menjadi mudah dipahami oleh berbagai kalangan dan sangat menginspirasi. Namun, eh, apa ya, dipengaruhi dengan gaya bahasa ini, kekurangannya adalah terdapat banyak sekali bahasa non baku. Kalau untuk di dalam dialog memang non baku itu biasa digunakan karena obrolan ya, tetapi di beberapa narasi pun kami menemukan eh, kata-kata non baku juga digunakan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya hmm, penjelasan mengenai tokoh maupun eh, yang lainnya akan diteruskan oleh Peter Khairul. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan agar bisa diteruskan oleh Peter Khairul. Terima kasih. Oke, oke, baik. Terima kasih Peter Adrina ya. Sekarang saya mulai dari tokoh. Tentunya di dalam novel Kami Bukan Sarjana Kertas yang menceritakan 7 mahasiswa di dalam kampus yang bernama UDAL. Di situ kami menemukan cukup sulit untuk menemukan tokoh utama karena berdasarkan dari Blur itu terjebaklah 7 mahasiswa. Namun setelah kami menganalisis dan membaca, namun di dalam buku tersebut lebih identik diceritakan yaitu tokoh Ogi. Maka dari itu kami memutuskan tokoh utama adalah Ogi. Kekurangan penokohan. Terlalu banyak tokoh yang diceritakan membuat fokus membaca terbagi. Ya, untuk novel Kami Bukan Sarjana Kertas ini pada awalnya cukup membingungkan karena di awal-awal sangat-sangat banyak ya diceritakan tentang berbagai macam tokoh dan pengenalan tokoh, jadi cukup sulit untuk mengingat tokoh-tokoh yang ada, sulit untuk menentukan siapa tokoh utama yang sebenarnya. Kelebihan penokohan, pembaca jadi lebih banyak mengetahui cerita kehidupan setiap tokoh. Jadi karena akan banyaknya cerita tokoh di dalam novel tersebut, jadi kita akan mengetahui bagaimana alur kehidupan dalam setiap tokoh tersebut. Baik, untuk selanjutnya, next. Ya, kita memasuki sudut pandang. Penggunaan sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga, ditandai dengan penyebutan nama tokoh. Di dalam novel ini, dalam sudut pandang yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis memposisikan dirinya sebagai pembaca, yaitu dengan menceritakan kehidupan tokoh. Kelebihan sudut pandang ini jadi kita mengetahui segala yang terjadi kehidupan tokoh secara detail. Namun kekurangan sudut pandang, pembaca jadi kurang memahami emosi tokoh secara mendalam. Selanjutnya, next ya. Untuk setup. Kelebihan di awal cerita, pembaca langsung diajak untuk mengenal para tokoh dan realita kehidupan kampus. Untuk pada bagian bab awal, di dalam novel ini memang diceritakan bahwa awal mula yaitu mereka memasuki kampus UDAL. Untuk bahasa ringan mudah dipahami. Untuk bahasa mungkin anak muda ya, mudah dipahami dan juga tidak terlalu formal ya. Namun kekurangan mungkin setting waktu tidak disebutkan secara spesifik. Hanya bisa disimpulkan ini adalah hari di mana mereka memulai perkuliahan di Universitas UDAL. Seperti yang dikatakan oleh pemateri Ari Adrina, yaitu settingnya tidak detail ya, jadi tidak diketahui kapan itu waktunya. Untuk leasing action, kelebihan penulis berhasil menggambarkan detail perkembangan konflik setiap tokoh dengan baik, yang menjadikan perubahan karakter tokoh terlihat jelas dari awal hingga klimaks.
Kekurangannya yaitu beberapa konflik terselesaikan terlalu cepat sehingga kurang mendalam. Ya, selanjutnya untuk klimaks, kelebihan penyampaian pesan moral yang baik dan menyentuh emosi dari pembaca. Penulis berhasil memunculkan rasa simpati, sedih, dan haru. Momen perubahan karakter terlihat jelas. Mereka mulai dewasa dan menyimpan kenyataan hidup. Namun adapun kekurangannya yaitu setelah klimaks, penyelesaian konfliknya dalam cerita ini terlalu sempurna buat tokoh utama. Jalannya terlalu mulus hingga akhir seolah-olah Ogi tidak menemukan hambatan. Selanjutnya, next ya. Untuk ending, kelebihan ending cerita mampu memberikan pemahaman bagi generasi muda untuk tidak hanya mengandalkan selembar ijazah, tetapi juga harus mendapat mengupgrade kualitas diri. Kekurangan terlalu datar, pembaca seolah bisa menebak akhir dari novel ini. Selanjutnya boleh Victor Adrina ya. Amanah. Yang pertama yaitu kesuksesan tidak ditentukan dari ijazah atau tingginya pendidikan seseorang. Memang betul seperti yang dikatakan dalam novel ini bahwa ijazah itu adalah bukan dari ditentukan kekayaan ataupun keberhasilan orang melalui ijazah. Yaitu yang kedua, selalu ada jalan keluar solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi asal kita mau berusaha walau terkadang kita harus keluar dari zona nyaman. Hidup adalah perjuangan. Yang keempat, setiap orang berhak memiliki impian dan berjuang untuk mewujudkan impiannya. Nah, terima kasih untuk sekian ya dari saya. Sampailah kita pada terakhir penutup. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya sebagai pemateri. Tentunya sekali lagi dalam novel ini menceritakan bahwa bagaimana diri kita harus menemukan kemampuan yang sebenarnya. Jadi tidak hanya seperti yang dikisahkan di dalam novel tersebut bahwa mereka kuliah hanya memang untuk kuliah, yaitu ada yang pengen dapat gelarnya saja ataupun lain sebagainya. Maka dari itu kita harus menentukan awal cita-cita kita itu apa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Peter Ari Adriana dan Peter Hairul Anwar atas paparan materi yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini saya akan membuka 2 jumlah pertanyaan saja dari peserta yang telah disampaikan dari peserta bisa disampaikan melalui kolom chat. Langsung juga boleh kan, Peter? Iya, boleh. Terus Peter Vera sudah angkat tangan, bisa disambut. Silakan moderator di sapa penanya. Iya, silakan. Di Peter Vera. moderator Peter Veranya mungkin Peter Vera. masih di mute. Ya, Ya, silakan. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vera dari kelas Tanza. Eh, Terima kasih atas kesempatannya di sini. Saya sudah mendengarkan paparan dari Peter Adriana sama Peter Hairul tadi. Eh, Meskipun kami tidak membaca bukunya secara langsung, akan tetapi kami sudah mendengar sekilas kekurangan maupun kelebihan dari buku tersebut. Eh, yang saya dengar dari pemaparan materi Peter Adriana tadi tentang banyak menggunakan kalimat non baku atau tidak baku dalam dialog sebuah novel yang sudah dibaca dan sudah diulas. Yang ingin kami tanyakan, bisa tidak membacakan kutipan dari isi novel yang bukan dialog, tapi yang ada di dalam teks novel yang ada. Biar kami tahu beberapa part yang mana saja yang tidak baku. Dan pertanyaan yang kedua, apakah boleh? Ini terkait non baku tadi juga masih berkaitan. Pertanyaan kedua itu sebagai penulis, apalagi kalian kelas Nandikara itu kan novel kan, bahasanya lebih ke tulisan bukan puisi, lebih ke narasi atau cerita. Jadi kalau dalam sebuah novel itu berapa persen kita harus menggunakan kalimat atau kata yang tidak baku. Kalau dialog mungkin bisa tidak baku, tapi untuk beberapa kata di dalam novel tersebut tidak baku, apakah itu boleh atau tidak? Biasanya saya pernah juga sering baca novel atau artikel atau bahkan tulisan itu biasanya diberi tanda petik atau miring, tulisan miring gitu. Bisa dijelaskan secara ilmiah apakah boleh atau tidak dalam penggunaan kata tidak baku dalam tulisan, terkhusus novel atau cerpen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, silahkan. Aku boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Peter Bunda Ini dulu. dari aku ya. Oh, Bunda dulu boleh? Silahkan dulu, monggo, silahkan. Oh, Nanti oke. aja. Aku dulu. Biar Ah, sebelumnya aku apresiasi ya buat kalian semua. Aku bangga banget, apalagi buat cara penyampaiannya bagus sekali. Semoga tim aku gitu lebih baik lagi. Pertanyaannya ya, gimana sih tanggapan kalian secara simpel ya perihal buku ini agar bisa diharapkan menjadi sebuah motivasi yang lebih baik lagi, apalagi buat fresh graduation agar selalu bersemangat untuk mencari pekerjaan meskipun di era sekarang tuh terbilang sulit banget dalam mencari pekerjaan. Segitu sih. Makasih. Peter moderator, silakan. Tadi Peter Bunda Miftah mau bertanya. Untuk sesi pertama kami hanya menampung 2 pertanyaan saja. Ya, sudah. Silakan dilanjutkan. Ya. Untuk pertanyaan dari Peter Vera, mungkin saya jawab dulu untuk yang kedua ya. Lalu untuk contoh narasinya nanti dulu saya lagi buka novelnya. Tapi di sini saya tadi pertanyaannya mengenai penggunaan
kata baku. Pada dasarnya sih sepengetahuan saya, untuk penggunaan kata non baku dan baku, dari yang aku pelajari, sebenarnya untuk penggunaan kata non baku itu sendiri tidak dilarang ya, apalagi ini adalah karya fiksi. Jadi sah-sah aja sih sebenarnya menggunakan kata non baku, baik di dalam dialog maupun eh, di dalam narasinya. Cuman memang ada beberapa ketentuan, seperti misalnya ketika kita menggunakan bahasa asing ataupun bahasa daerah itu kita buat cetak miring. Tetapi eh, dengan apa ya, diperbolehkannya penggunaan bahasa non baku bukan berarti eh, apa ya, kita bebas melakukan membuat tulisan itu dengan menggunakan kata non baku. Sebaiknya kita tetap dituntut untuk meminimalis penggunaan kata non baku tersebut, seperti itu. Jadi tidak ada yang apa ya, larangan khusus bahwa tidak boleh penggunaan kata baku ketika di dalam sebuah narasi. Sepengetahuan saya itu boleh. Boleh, apalagi untuk karya fiksi. Kecuali karya non-fiksi. Kalau karya non-fiksi memang tidak diperbolehkan ya. Kalau karya non-fiksi itu sebenarnya boleh, cuman harusnya di minimal. Kalau di novel ini kami kemarin banyak sih, nggak yang banyak-banyak banget, cuman menurut kami kalau memang dalam penggunaannya kan udah banyak sekali kan kalimat non baku. Ada baiknya sih di narasinya lebih dirapiin lagi untuk penggunaan kata bakunya, seperti itu. Itu kalau jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman tim writer yang lain, saya persilahkan. Nanti untuk contoh penggunaan kalimat non bakunya kami lihat dulu ya, karena novelnya lumayan tebal kan, dan udah dibaca dari awal sekitar 3 minggu yang lalu, jadi kayak harus dicari dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika tidak memuaskan. Ya, bagaimana Peter Pera? Apakah bisa dipahami? Peter Pera? Suara saya terdengar? Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nanti ditunggu kutipan kalimat atau kata yang tidak bakunya seperti apa narasinya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Peter Pera Fatimah Az-Zahra. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Peter Alin ya tadi. Silakan untuk tim writer agar bisa menjawab pertanyaan dari Peter Alin. Kalau bisa jawabnya nanti gantian ya dengan yang sama. Iya. Baik, untuk pertanyaan dari Peter Alin ya tentang bagaimana dalam novel tersebut bisa menjadikan motivasi ya untuk kedepannya, terutama dalam tantangan kita setelah kuliah, yaitu kadang-kadang pengangguran ya. Seperti itu ya kira-kira pertanyaannya tadi ya. Betul, Jadi, karena di era sekarang tuh susah buat mencari kerja. oke. Dalam novel tersebut juga memang ada di bagian cerita, yaitu saya sebutkan Ranjau atau Randi Jauhari itu memang pengangguran setelah kuliah. Jadi dia merasakan pahitnya kehidupan. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, yaitu sudah langsung dapat pekerjaan setelah kuliah. Memang untuk kuliah itu tidak, mohon maaf ya kalau saya mengatakan bukan tidak baik, tetapi kalau kita hanya, mohon maaf saya mengatakan kalau hanya untuk ya udah kuliah saja tapi tidak
tidak terlalu ini mungkin bisa berdampak kepada diri kita, karena seperti apa yang dikatakan, saya mengambil perkataan dari Bung Rocky Gerung bahwa mengatakan bahwa ijazah itu hanya tanda seorang pernah sekolah, bukan tanda seorang pernah berpikir. Jadi saya rasa untuk novel tersebut sangat baik, apalagi dibaca untuk anak-anak muda sekarang, terutama yang pengen masuk kuliah ataupun yang mungkin sedang melaksanakan kuliah. Jadi diri kita sendirilah ya yang mau untuk bisa berkembang dan bisa menjadi penentu di bagian akhir. Tentunya novel ini menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian, bagaimana tentunya yang lebih mendasar itu bagaimana kita bisa menemukan jati diri kita untuk tidak salah jurusan. Untuk tidak salah jurusan seperti ada di dalam cerita tersebut. Mungkin sekian dari saya. Apakah dari Peter Alin sudah puas ataupun masih ada yang kurang? Silakan diutarakan. Terima kasih. Sudah sih. Makasih ya. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Peter Alin. Selanjutnya yaitu sesi kedua. Sesi kedua ini kami menampung 2 pertanyaan. Tadi masuk dari Maaf, Peter Anissa, saya tambahkan sedikit tadi salah satu contoh dari penggunaan kalimat non baku di dalam novel ini pada narasi ya, bukan dialog. Untuk Peter Pera ya tadi di sini di halaman 2 itu saya bacakan. Di halaman 2 pada paragraf terakhir di halaman 2. Sementara bagi Ranjau, kuliah adalah prestasi membanggakan. Ini adalah akhir dari perjuangan beratnya. Perjuangan untuk bisa diterima di UDEL ini ibarat mendaki gunung. Lewati lembah, dikejar burung yang lagi PMS, terjun ke jurang, kesasar di padang pasir. Nah, kesasar itu salah satu kata non baku. Kecebur di sungai Amazon, dan dikejar anakonda sebesar pohon kelapa. Cebur juga itu bahasa non baku. Jatuh dari air terjun tinggi puluhan meter dan ketusuk duri putri malu beracun dan seterusnya ya. Jadi dari di awal saja di halaman 2 itu kita sudah menemukan ada 2 atau 3 tadi kalimat non baku yang digunakan di dalam narasi seperti itu. Jadi memang dan ini novelnya sangat tebal. Kami banyak menemukan kata-kata yang non baku digunakan dalam narasi, bukan cuma di dalam dialog. Seperti itu. Demikian. Terima kasih. Bagaimana Peter Pera? Menarik sekali. Tambahan dari Peter Adriana tadi. Terima kasih, menarik sekali kutipan narasinya. Menurut Peter sendiri itu kelebihan atau kekurangan? Maksudnya di sini kelebihan atau kekurangan itu kan menggunakan bahasa non baku. Sangat menarik bagi kita yang membacanya itu apalagi anak muda ya. Lebih lebih menarik kebanding dengan menggunakan kalimat atau kata baku. Maaf, pertanyaannya itu termasuk kelebihan atau kekurangan menurut Peter sendiri menggunakan kata tidak baku? Kalau tadi sih kami ini termasuk salah satu kekurangan ya, karena terlalu banyak penggunaan kata non baku di narasi. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya itu nggak ada ketentuan, nggak boleh sama sekali, itu nggak ada. Tapi menurut kami, sekalipun ini sebuah karya fiksi, memang sih lebih mudah ya diterima ketika bahasanya itu lebih santai, tidak terlalu formal, tidak terlalu baku kan jadinya kalau penggunaannya itu. Tetapi di sini kan dari dialog-dialognya aja sebenarnya kita sudah bisa sudah enak loh bacanya gitu. Sudah enak loh
membacanya dengan penggunaan bahasa ada yang sehari-hari kayak gitu kan, bahasa gaulnya gitu kan, ada diselipin humor-humor. Menurut kami sih itu udah cukup menarik perhatian pembaca untuk lebih apa ya, untuk menyelesaikan lah membaca novel ini gitu kan. Dan memang dari segi ceritanya ini bagus gitu loh. Jadi ada apa salahnya sih memang lebih diperhatikan lagi untuk narasinya, penggunaan kalimat dengan menggunakan kata baku seperti itu. Ya, bagaimana Peter Vera? Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya luar biasa. Terima kasih Peter Adriana. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, terima kasih untuk Peter. Selanjutnya sesi kedua. Dua pertanyaan. Di kolom chat ini ada kolom chat ada satu pertanyaan dari Peter Wiwit. Terus selanjutnya kami membuka satu pertanyaan lagi untuk pertanyaan. Ya, Peter Bunda. Silahkan. Terima kasih kepada tim writer yang sudah luar biasa memaparkan bedah novelnya malam hari ini. Ini satu pengetahuan untuk kita semua ya, bahwa kita harus jeli di dalam membedah karya milik orang lain untuk mengetahui adanya sisi kekurangan, sisi kelebihan menurut mindset kita. Nah, Nun Sewu, tadi ada pertanyaan, saya menambahkan ya, dari Peter Vera tadi ya, ada bahasa baku dan tidak baku yang sering ada muncul. Ya, saya pernah bertanya pada Minca, ketika dalam karya novel seperti itu kita menggunakan bahasa tidak baku, itu boleh ketika percakapan ya, pada kalimat percakapan itu saya tambahkan itu tadi Peter Adriana, bahasa tidak baku digunakan juga mungkin untuk tujuannya adalah untuk mempererat, lebih menghangatkan